Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Indrawati dan Bapak Dr. Iwan Wicaksana sebagai dosen pengampu mata kuliah wawasan kemukaan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai hasil riset kaitan antara matematika, fisika, biologi, kimia dalam riset dan penerapan teknologi. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Dimulai dari saya Yumardi Pralita dengan NIM 052 sebagai moderator dan pemateri mengenai riset pembelajaran matematika. Selanjutnya teman saya. Perkenalkan, nama saya Ayunda Selasinta Majid, NIM 034. Dina Sanda, NIM 43 sebagai pemateri. Materi yang akan kami bahas yaitu yang pertama, riset pembelajaran matematika, riset pembelajaran fisika, riset pembelajaran kimia, riset pembelajaran biologi, dan yang terakhir, keterkaitan hasil riset setiap bidang. Riset pembelajaran matematika. Dari data hasil ujian nasional pada jenjang SMA 2019, baik SMA negeri dan swasta, ternyata nilai yang paling rendah adalah nilai matematika. Dari hasil tersebut dapat dilihat yang terendah kan matematika, berarti terdapat faktor yang dapat membuat nilai ujian matematika ini menurun atau lebih rendah dari mata kuliah yang lain, mata ujian yang lain. Karena yang pertama bisa saja dari pemahaman siswa terhadap materi yang kurang didapat, kemudian atau bisa saja model pembelajaran guru yang diterapkan itu salah. Nah, biasanya model pembelajaran yang dilakukan sama guru itu hanya melibatkan PowerPoint, buku cetak, dan menjawab soal di papan tulis saja. Guru yang cenderung mentransfer pengetahuannya melalui definisi dan latihan, memberi materi menggunakan PowerPoint dan pertanyaan di papan tulis yang kemudian dilanjutkan dengan memberikan tugas dan soal yang harus dikerjakan oleh siswa akan menyebabkan siswa kurang berpartisipasi aktif di kelas. Nah, untuk meningkatkan dalam pembelajaran matematika dengan adanya program GeoGebra, model pembelajaran baru ini, menurut Supardi dan Leonard pada tahun 2010 mengungkapkan bahwa siswa cenderung menganggap matematika. Sebentar, di stop dulu ya, penyampaian materi dihentikan. Untuk meningkatkan partisipasi aktif siswa, perlu adanya media pembelajaran matematika yaitu dengan program GeoGebra atau model pembelajaran baru. Menurut Supardi dan Leonard pada tahun 2010, mengungkapkan bahwa siswa cenderung menganggap matematika sebagai pelajaran yang membosankan dan menakutkan karena penuh dengan angka dan rumus. Hal ini semakin dipertegas oleh Utami bahwa sebagian siswa belum menyadari akan pentingnya penguasaan matematika, sehingga siswa kurang apresiatif terhadap matematika dan dalam mengikuti pembelajaran matematika. Menurut
Hohenwarter 2008, GeoGebra merupakan salah satu program komputer untuk membelajarkan siswa konsep geometri dan aljabar. GeoGebra bersifat multi-representasi, yaitu pertama, adanya tampilan aljabar, kedua, adanya tampilan grafis, ketiga, adanya tampilan numerik. Ketiga tampilan ini saling terhubung secara dinamik. Hal tersebut membantu siswa dalam mempelajari objek geometri dan aljabar yang bersifat abstrak. Misalnya, dalam pembelajaran fungsi, siswa belum tahu bagaimana bentuk fungsi f(x) sama dengan x kuadrat. Jika divisualisasikan, maka f(x) sama dengan x kuadrat. Kurvanya itu menghadap ke atas. Kemudian, jika f(x) sama dengan negatif x kuadrat, maka kurvanya menghadap ke bawah. Lalu bagaimana jika terdapat garis, kemudian terdapat titik potong? Maka kita dapat klik pada bagian perpotongan garis ini, garis dan kurva, maka dapat ditemukan perpotongannya, seperti gambar. Nah, hasil riset pembelajaran matematika. Dari penelitian yang dilakukan oleh Umiatun N pada tahun 2015 tentang pengaruh pembelajaran GeoGebra terhadap konsep matematis siswa, siswa cenderung lebih memahami pembelajaran dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Ini dapat dilihat dari hasil pengamatan 2 kelas, dengan yang satu atau biasa disebut dengan kelas kontrol yang tidak menggunakan aplikasi ini, dan kelas yang satu lagi disebut kelas eksperimen yang menggunakan aplikasi ini. Diperoleh data sebagai berikut. Nah, kelas eksperimen itu yang pakai aplikasi GeoGebra. Jumlah siswanya 30, rata-rata pretest 19,76, rata-rata posttest 84,96. Rata-rata gain score ternormalisasi 0,82. Sedangkan kelas kontrol yang jumlah siswanya 32, rata-rata pretest 29,64, rata-rata posttest 75,47, dan rata-rata gain score ternormalisasi 0,66. Nah, hasil gain score ternormalisasi di kelas eksperimen dihasilkan bahwa gain score-nya 27 siswa itu lebih dari 0,7 yang masuk kategori tinggi. Sedangkan 3 anak lainnya gain-nya itu lebih besar dari 0,3 dan lebih kecil dari 0,7 yang termasuk kategori sedang. Nah, berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa nilai rata-rata pretest pada kelas eksperimen lebih rendah 9,88 dibanding nilai rata-rata pretest kelas kontrol. Sedangkan nilai rata-rata posttest pada kelas eksperimen lebih tinggi 9,49 dibandingkan nilai rata-rata posttest pada kelas kontrol. Jika diperhatikan, tingkat pengaruh pembelajaran yang dilakukan pada kedua kelas berbeda, dapat dilihat bahwa tingkat pengaruh pembelajaran saintifik berbantuan GeoGebra lebih berpengaruh dibandingkan dengan pembelajaran saintifik berbantuan PowerPoint. Secara perhitungan terdapat selisih rata-rata gain score ternormalitas sebesar 0,16. Riset pembelajaran fisika. Model pembelajaran dengan percobaan dapat dikembangkan dengan alat-alat yang tersedia di laboratorium sekolah. Sekolah yang besar akan mempunyai fasilitas laboratorium yang lengkap, sedangkan sekolah yang kecil maka fasilitas alat lab akan sedikit. Kalau kita tetap terpaku pada alat lab yang sebenarnya, maka pembelajaran yang berbasis praktek tidak pernah akan terlaksana. Proses pembelajaran menggunakan laboratorium virtual seperti ini menjadi lebih menarik, lebih interaktif, jumlah waktu mengajar dapat dikurangi, kualitas belajar dapat ditingkatkan, dan proses belajar mengajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Selain itu, melalui laboratorium virtual bisa dilakukan penghematan. Pada pembelajaran daring seperti saat ini, membuat mata pelajaran yang memiliki agenda penelitian atau praktikum
terpaksa ditiadakan. Hal ini akan berdampak kepada siswa karena siswa tidak bisa memiliki pengalaman langsung dalam praktikum. Padahal praktikum memiliki peran yang cukup penting karena bila murid melakukan praktikum, konsep materi yang diterangkan akan semakin paham. Untuk itu, perlu adanya sebuah software yang dipakai untuk membuat sebuah aplikasi praktikum. Salah satu guru telah membuat aplikasi materi tentang hukum OM, yaitu Dr. Agus Dwi Basuki. Menurut beliau, dalam jurnalnya, siswa dapat melakukan pengamatan tentang hukum OM dengan sebuah laboratorium virtual yang bernama OM Labvika. Aplikasi ini dibuat dengan menggunakan software Macromedia Flash 8 dalam bentuk tampilan sebagai berikut. Manfaat penggunaan aplikasi praktikum fisika dengan komputer atau OM Labvika. Yang pertama, mengurangi keterbatasan waktu. Jika tidak ada cukup waktu untuk mengajari seluruh peserta didik di dalam laboratorium hingga mereka paham. Yang kedua, mengurangi hambatan geografis jika terdapat siswa yang berlokasi jauh dari pusat pembelajaran. Yang ketiga, ekonomis. Tidak membutuhkan bangunan laboratorium, alat-alat, dan bahan-bahan seperti pada laboratorium konvensional. Yang keempat, meningkatkan kualitas eksperimen, karena memungkinkan untuk diulang untuk memperjelas keraguan dalam pengukuran di lab. Yang kelima, meningkatkan efektivitas pembelajaran, karena siswa akan semakin lama menghabiskan waktunya dalam laboratorium virtual tersebut berulang-ulang. Riset pembelajaran kimia. Proses pembelajaran saat ini sudah banyak yang berbasis teknologi informasi. Sebenarnya model ini sangat mudah digunakan bila guru sudah menguasai ICT atau Information Technology and Communication. Dalam bahasa sederhananya adalah pembelajaran menggunakan media komputer. Hal ini dapat membantu guru dalam menjelaskan materi seperti reaksi inti lewat animasi, kecepatan reaksi, reaksi-reaksi uji nyala, reaksi larutan-larutan pekat, dan lain-lain. Apalagi sekarang sudah banyak animasi-animasi yang tersedia. Guru dapat dengan mudah menggunakannya dalam pembelajaran. Untuk mempermudah siswa dalam mempelajari kimia, terdapat aplikasi yakni C-Mobile yang cocok digunakan untuk pembelajaran daring saat ini. Di aplikasi ini dapat membantu kita memahami materi kimia dengan mudah dan menyenangkan. Dilengkapi dengan data berupa rumus kimia, nilai tetapan atau konstanta terkait perhitungan kimia, lambang, dan informasi unsur kimia. Dengan aplikasi kimia C-Mobile ini, kita dapat mengetahui dan mempelajari berbagai materi kimia, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, materi sistem periodik unsur. Yang kedua, tata nama persamaan reaksi kimia. Yang ketiga, stoikiometri. Yang keempat, kesetimbangan kimia. Yang kelima, hukum dasar kimia. Dan yang terakhir, kelarutan dan hasil dari kelarutan. Riset pembelajaran biologi. Pembelajaran biologi adalah pembelajaran yang berkaitan erat dengan kehidupan sekitar. Bahkan di dalam materi biologi, makhluk hidup yang paling kecil dapat diteliti. Pelajaran biologi adalah pelajaran yang paling ditunggu oleh para murid untuk melakukan penelitian menggunakan mikroskop atau menjelaskan bagian-bagian makhluk hidup. Untuk menambah minat murid dalam pembelajaran biologi, perlu adanya visualisasi dari materi yang sedang dipelajari. Sehingga meski siswa itu belajar hanya melalui handphone, siswa bisa tahu bentuk-bentuk tubuh atau bagian dari makhluk hidup. Saat ini mahasiswa UMM atau Universitas Muhammadiyah Malang berhasil menciptakan kamera 3D atau AR yang membuat gambar tampak nyata. Hasil riset pembelajaran biologi, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang atau UMM menciptakan aplikasi baru untuk pembelajaran biologi materi rangka manusia. Aplikasi ini dinamakan Kertubar.
atau kerangka tubuh berbasis teknologi augmented reality. Kartubar merupakan salah satu media pembelajaran alternatif selama pandemi untuk materi kerangka tubuh manusia di bidang biologi. Pada aplikasi ini, fitur kamera AR dapat memvisualisasikan objek 3 dimensi atau 3D mengenai macam-macam tulang penyusun kerangka tubuh. Ada juga fitur virtual button yang dapat memberikan animasi pada objek 3D, mengembalikan bentuk objek 3D ke bentuk semula, menampilkan informasi objek 3D, serta menyembunyikan informasi mengenai objek 3D. Dan juga terdapat fitur kuis yang bisa dimanfaatkan sebagai bentuk evaluasi bagi para siswa setelah mempelajari kerangka tubuh manusia. Keterkaitan hasil riset setiap bidang terhadap teknologi saat ini. Pada dasarnya, aplikasi yang digunakan dalam pembelajaran berasal dari software yang sudah diprogram oleh pembuat. Dalam arti lain, software adalah jembatan penghubung antara pengguna dengan hardware. Jadi, tanpa adanya software, maka komputer hanyalah sebuah mesin yang tidak bisa menjalankan perintah apapun dari user. Sebelum kita mempelajari pemrograman, kita harus belajar tentang pengetahuan juga, yakni algoritma dan coding. Sehingga ketika kita membuat suatu aplikasi, kita sudah paham bagaimana dan seperti apa aplikasi yang akan kita buat. Jadi, dalam pembuatan aplikasi atau teknologi baru, kita harus tetap belajar pengetahuan, karena pengetahuan dan teknologi saling berhubungan. Baik, sesi penyampaian materi telah dilakukan. Selanjutnya adalah sesi pertanyaan. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan dan sebutkan nama dan NIM. Apakah ada pertanyaan? Permisi, saya ingin bertanya. Ya, silahkan. Perkenalkan, nama saya Zulfikar Fikri Kurniawan dengan NIM 070. Untuk aplikasi GeoGebra, apakah itu bisa digunakan untuk jenjang SD sampai SMP? Misal, kita kan membahas tentang penerapan matematika pada teknologi. Nah, apakah hanya aplikasi GeoGebra itu? Apa tidak ada aplikasi lainnya?
yang semisal seperti bond faktor kalau misalkan pada jenjang SD. Nah, seperti kalau misalkan pada SMP itu himpunan, pada apa itu? Ya, seperti himpunan-himpunan gitulah. Nah, itu apa nggak ada aplikasi khususnya untuk merancang itu semua untuk apa ya? Mempermudah peserta didik. Mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya akan kami tampung terlebih dahulu. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan lagi? Permisi, izin bertanya. Iya, silahkan. Perkenalkan, nama saya Nabila Aulia Wasilati, NIM 041. Mengenai ini aplikasi untuk mengerjakan soal matematika di komputer ya, itu kan untuk menginput kayak menginput soalnya itu kan ada kode-kodenya tertentu gitu. Nah, misalkan itu masukin kodenya udah tepat, terus apakah ada kemungkinan untuk mendapatkan hasil yang kurang tepat gitu? Atau hasilnya tuh nanti salah gitu? Terima kasih. Iya, silahkan. Pertanyaannya akan kami tampung terlebih dahulu. Apakah ada pertanyaan lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fasil Kasuhikam, NIM 200210101064. Mau bertanya, tadi dari penjelasannya tentang model pembelajaran baru, terus juga dikenalkan tentang softwarenya yang bisa digunakan. Nah, itu apakah ada kekurangan dalam menerapkan software tersebut dalam pembelajaran, khususnya di saat pandemik ini? Apakah dinilai dapat benar-benar efisien untuk semua murid? Seperti itu. Terima kasih. Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya akan kami tampung dulu.
karena sudah ada 3 pertanyaan, jadi untuk pertanyaannya akan kami tutup terlebih dahulu. Baik, untuk pertanyaan dari Mas Zulfikar akan coba kami jawab. Jadi sebenarnya ada aplikasi untuk jenjang SD, tapi lebih baik untuk jenjang SD itu seperti mengikuti aplikasi Zenius dan Ruang Guru. Kenapa? Karena kalau misalkan anak jenjang SD langsung ke aplikasi yang seperti GeoGebra ini, mungkin akan kesulitan dan tambah tidak ngerti nanti anaknya. Jadi tetap perlu ada penerangan tentang materi itu. Jadi cara-caranya seperti apa, cara pengerjaannya itu seperti apa, seperti itu. Untuk aplikasi yang lainnya sebenarnya ada seperti Photomat. Kita kan pasti pernah pakai dulu SMP atau SMA, waktu kesusahan pakai Photomat. Nah, di situ itu bisa banyak, ada turunan, ada limit, bahkan ada sampai nilai mutlak dan sebagainya. Terus ada Math Expert, seperti itu. Bagaimana Mas Zulfikar? Kenapa kok menurut kelompok Mbaknya kok mengatakan kalau anak SD itu kesusahan? Secara kan anak SD zaman sekarang itu bahkan sudah main PUBG, Mobile Legends, yang bahkan tingkatannya jauh lebih susah berkali-kali lipat dibandingkan dengan yang ini. Maaf, izin menambahkan, tapi kan nggak semua anak SD itu bisa main PUBG atau Mobile Legends. Kan ada beberapa anak SD itu bahkan hampir itu nggak punya handphone gitu. Kan tergantung ekonominya. Kalau memumpuni ya bisa punya handphone dan bisa menggunakan aplikasi kayak gitu. Kan kalau kayak nggak punya, itu kan nggak bisa. Selain itu juga kenapa kok anak-anak maksudnya lebih gampang nangkep cara main PUBG, Mobile Legends, karena di mindset mereka itu dia tuh suka main gitu loh. Maksudnya aku main PUBG dapat hiburan, sedangkan aplikasi kayak gini, GeoGebra, aku masih harus ngerti materinya dulu, terus nulisnya gimana. Jadi
buat mempelajari yang aplikasi rada tinggi ini kayak GeoGebra susah, soalnya di mindset mereka itu karena udah tertanam nggak suka kayak gitu. Bukankah penting untuk menanamkan apalagi untuk menghapus persepsi kalau dengan matematika itu ilmunya susah. Aku nggak senang, aku nggak suka dengan matematika. Bukankah dari kecil seharusnya sudah harus ditanamkan bahwa matematika itu mudah dan bukannya kesempatan bagus justru untuk memperkenalkan teknologi bahwa dengan teknologi matematika mudah dilakukan seperti itu. Lalu mengapa dikatakan kalau matematika itu susah, dibuat persepsi seperti itu, jadi sampai tua pun mereka akan kesusahan. Dan pasti kalau misalkan ditanya orang lain, kamu paling susah di bidang apa? Pasti jawabnya pertama matematika. Mungkin karena itu persepsi yang ditanamkan sejak kecil. Bukankah penting bagi kita apalagi calon pendidik ya untuk menanamkan bahwa matematika itu ilmu yang menyenangkan. Untuk menghilangkan persepsi itu ya, makanya kita perlu dari aplikasi yang mudah dulu, misalnya kayak dari ruang belajar, ruang guru. Di ruang guru itu kan sudah video materinya, ada animasinya, terus kayak ada penggambaran-penggambarannya. Jadi kan dari aplikasi yang sederhana dulu. Kalau misalnya anaknya itu sudah, wah ternyata pakai aplikasi ini tuh enak, bisa banyak itunya, banyak visualisasinya, banyak gambarnya, banyak animasinya. Nah, dari situ kan otomatis sudah ada persepsi yang secara tidak langsung sudah ada rasa senang di anak itu. Nah, baru kalau misalnya sudah senang, sudah dirasa sudah benar-benar paham sama materi itu, baru kita sebagai pendidik ya nanti mengajarkan aplikasi yang baru. Kalau pakai aplikasi ini ternyata lebih ini loh anak-anak, kayak ternyata gambarnya lebih kayak gini, harus bagaimana seperti itu. Apakah bisa diterima atau gimana? Tapi katanya tadi anak SD yang enggak punya HP enggak bisa belajar kayak gitu. Terus katanya anak yang di kota-kota juga kesusahan walaupun punya HP. Oh ya, saya ingin menanggapi juga yang tadi Photomath itu. Itu kan bukannya kita diajarkan untuk saling membodohi ya. Maksudnya kita tinggal men-scan soalnya lalu tiba-tiba muncul jawabannya secara instan. Apakah itu yang dimaksud dengan aplikasi pembelajaran matematika?
mau menanggapi yang Photomat itu ya. Sebenarnya tuh nggak langsung nemu jawaban di Photomat. Itu misal kita ya ngetik soalnya, itu tetap ada tahapan-tahapannya. Misalnya ada turunan. Oh ternyata buat mau langkah selanjutnya itu ada pakai aturan diferensial misalkan. Oh terus untuk selanjutnya pakai yang metode ini. Baru sampai tahap terakhir ketemu nilainya seperti itu, nggak langsung jawabannya di Photomat itu. Ya, tapi dengan adanya aplikasi itu kan justru anak-anak langsung melihat ke men-scroll ke bagian terbawahnya, di mana di situ ada letak jawabannya gitu, langsung disalin gitu. Apakah itu termasuk metode pembelajaran? Seperti yang kita tahu sendiri lah ya, kalau anak-anak zaman sekarang itu langsung tahu di mana letak jawabannya itu mesti paling bawah gitu. Ini ada jawaban dari Mbak Nabila ya. Jika sejak dini anak telah diajarkan dengan teknologi, maka kita tahu bahwa aplikasi atau teknologi itu dapat menghasilkan sebuah jawaban atau hasil, sehingga matematika terasa mudah. Kemudian perlu kita tekankan bahwa konsep matematika yang harus dipahami oleh siswa, jika dengan guru, kan kita mempelajari konsepnya dulu, kemudian baru kita ke latihan soal. Jadi maksudnya itu, misal kita dikasih PR, ternyata kita tidak tahu, terus kita buka aplikasi Photomat. Nah, kita langsung nuliskan jawaban tanpa tahu caranya. Nah, kita nanti itu sebagai guru juga besoknya harus itu kayak menekankan kembali. Kayak kamu dapat hasil ini dari mana, caranya seperti apa, kamu benar-benar paham apa enggak. Ini dari langkah 1 ke langkah 2 itu bagaimana. Seperti itu. Terima kasih jawabannya Mbak Nabila. Lalu bagaimana dengan pernyataan kelompok Anda bahwasannya kalau dengan matematika menggunakan teknologi di SD itu terlalu susah? Padahal itu kan bisa diterapkan di bagian yang kota dulu, semisal di SMP 3 atau SMP 2. Bisa diulangi? Lalu bagaimana dengan pernyataan kelompok Anda yang menyatakan bahwasannya penggunaan teknologi pada jenjang SD itu terlalu susah, dengan alasan kalau di SD itu banyak yang nggak punya gadget. Padahal kan bisa diterapkan di bagian kotanya dulu, untuk kemudian menyusul pada pelosok-pelosok.
Saya izin menjawab pertanyaan dari Nabila. Menurut kami, jika kode-kode yang dimasukkan di aplikasi itu sudah tepat, maka aplikasi di komputer itu pasti juga akan menampilkan jawaban yang tepat. Untuk pertanyaan dari Mbak Kasia, apakah ada kekurangan dari model pembelajaran baru ini? Tentunya ada. Jadi waktu misalkan pada gambar 3 ini ya, kan misal ada soal tentukan titik perpotongannya. Nah, kita itu hanya mencet titiknya saja. Jadi langsung keluar pada koordinat berapa. Nah, tanpa tahu caranya untuk mencari titik potong tersebut. Seperti itu. Terus untuk aplikasi yang lain, misalkan Photomath itu ya, ternyata ada dari salah satu langkah 1 ke langkah 2 itu ada yang terloncat misalkan di Photomath itu. Jadi itu tetap ada kekurangannya, cuma kita tahu kalau misalkan ada kelebihannya juga, kalau ternyata seperti ini gambarnya, terus pengerjaannya seperti itu, langkah-langkahnya seperti itu. Begitu. Bagaimana Mbak Kasia? Terus menurut kelompok Anda, apakah ini bisa dianggap efisien gitu untuk pembelajaran terhadap semua murid? Maksudnya itu kan, murid itu kan pastinya, ini kan saya bicaranya pada waktu masa pandemi ya, kan maksudnya semua murid itu kan punya tingkat pemahaman yang beda-beda dan pasti cara
cara mereka memahami suatu hal itu juga tidak ada yang cepat, ada yang lambat seperti itu. Apakah aplikasi ini tuh bisa efisien buat semua murid seperti itu? Sebenarnya nggak cuma ini ya aplikasinya. Ada di Google itu namanya path.colorado.edu. Nah, sebentar. Mbak Sela bisa jadikan saya host. Jadi di Google itu ada ini path.colorado.edu. Jika dirasa aplikasi yang disebutkan di PowerPoint kelompok kami itu dirasa tidak, maksudnya kurang gitu ya. Jadi di sini itu ada kayak penelitian langsung. Tapi ini masih belum lengkap. Masih ada fisika, kimia, dan matematika saja. Yang biologi dan ilmu kebumian itu masih belum diupdate. Nah, misalkan kita mau belajar tentang kimia ya, kimia kuantum misalkan, atau kimia umum. Nah, tentang buat atom. Di sini nanti kita itu kayak langsung, siswanya bisa langsung terjun. Buat langsung merasakan kayak penelitian gitu. Jadi misalkan ini misalkan siswanya disuruh membuat atom. Kita tinggal pencet buat atom. Kan di inti atom pasti ada neutron dan proton. Jadi ini bisa dipindahkan. Oh ternyata kalau neutronnya 1, protonnya 1 itu jadi hidrogen. Terus ditambahin elektron. Di kulit satunya misal ada 2 ion. Nah, ini bisa dilihat apakah ini stabil atau tidak, tinggal kita klik ini. Jadi siswa itu banyak caranya, sepinter-pinternya siswanya itu sendiri sebenarnya mau cari aplikasi yang bagaimana jika dirasa aplikasi yang dipunya itu kurang, seperti itu. Untuk saya aplikasi ini, menurut saya aplikasi ini tuh cocok, maksudnya efisien, karena kan ini kita tahu kalau misalkan neutronnya ditambah langsung, oh ternyata nggak stabil, jadi siswanya itu langsung tahu gitu. Bagaimana Mbak Tasya? Terus untuk peran gurunya di sini itu menurut Anda yang efisien untuk membuat suasana belajar tersebut bisa efisien itu bagaimana? Maksudnya kan apakah maksudnya itu muridnya itu diarahkannya itu bagaimana gitu biar bisa menemukan, ini kan pandemi ya soalnya. Ya kayak bisa menemukan software-software yang menurut masing-masing anak itu bisa mumpuni untuk membuat mereka jauh lebih paham seperti itu. Tentunya pendidik itu harus memberi contoh terlebih dahulu, misalkan membuat video terlebih dahulu, kayak seperti perkenalan, misalkan anak-anak ternyata ada aplikasi untuk mempermudah kalian dalam mempelajari ini. Tapi tetap pendidiknya itu harus menerangkan terlebih dahulu.
supaya siswanya itu tetap paham sama materinya, ditambah saat melakukan praktikum menggunakan PET ini, siswanya jadi lebih paham. Seperti itu. Baik, sudah dapat dimengerti. Terima kasih untuk kelompok ini. Ya, sama-sama. Untuk pertanyaan dari Zul ya, bagaimana jika siswa banyak yang nggak punya gadget? Nah, di berita sudah ditulis di detik.com, Bapak Nadiem Makarim itu sudah merencanakan bahwa adanya dana BOS itu bisa digunakan sekolah untuk membeli smartphone, tablet, maupun laptop, sehingga bisa dipinjamkan ke anak-anak. Jadi meskipun siswa nggak punya gadget ya, itu tetap dipinjami sama pihak sekolahnya. Gitu. Ya sudah, terima kasih. Iya, sama-sama. Karena sesi tanya jawab sudah dilakukan, kami akan menutup sesi diskusi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah ikut hadir dalam diskusi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.